Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan dengan baik dan benar. Artinya, kalimat terdiri dari kata-kata yang mempunyai unsur SPOK atau kalimat yang berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau penulis. Kalimat efektif digunakan pada tulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, dan lain-lain. Unsur-unsur kalimat efektif. Yang pertama, sesuai EYD, yaitu kaidah yang berisi aturan tata tulis bahasa Indonesia yang harus diikuti dalam penulisan, kecuali ada pertimbangan khusus seperti masalah hukum, nama diri atau pribadi, dan keilmuan. Misalnya, Insinyur Soekarno dan Universitas Pajajaran. Yang kedua, sistematis, yaitu susunan kata yang terdiri dari subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Yang ketiga, tidak boros dan bertele-tele, yaitu kalimat ringkas yang mudah dipahami pembaca. Yang keempat, tidak ambigu, yaitu susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai dengan kaidah kebahasaan agar pembaca tidak kesulitan dalam memahaminya. Syarat-syarat kalimat efektif. 1. Memiliki unsur penting atau pokok minimal unsur SB, yaitu subjek dan predikat. 2. Taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. 3. Menggunakan diksi yang tepat, yaitu pemilihan kata yang paling tepat untuk menyampaikan maksud yang bertujuan agar pembaca dengan mudah menerima pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. 4. Menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. 5. Menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. 6. Melakukan penekanan ide pokok. 7. Mengacu pada kehematan penggunaan kata. 8. Menggunakan variasi struktur kalimat. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Kesatuan. Keseimbangan antara gagasan atau pikiran dan keseimbangan struktur bahasa yang dipakai. Maksudnya, gagasan kalimat efektif diwujudkan oleh kesepadanan yang kompak dan kepaduan dari pikiran yang baik. Ciri-ciri kesatuan. Yang pertama, terdapat subjek dan predikat yang jelas, yaitu tidak memakai kata depan seperti di, ke, sebagai, dan lain-lain sebelum subjek. Contoh, pembangunan Masjid Baitun Nur itu kami dibantu oleh warga setempat. Itu kalimat yang salah. Kalimat yang benar, dalam membangun Masjid Baitun Nur itu kami dibantu oleh warga setempat. Yang kedua, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Contoh, bahasa Malaysia yang berasal dari bahasa Melayu, itu kalimat salah. Yang benar adalah bahasa Malaysia berasal dari bahasa Melayu. Dua, kesejajaran, kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan pada kalimat. Yang dimaksud dengan kesamaan bentuk kata adalah jika kata pertama berbentuk verba, maka kata selanjutnya berbentuk verba. Namun, jika kata pertama berbentuk nomina, maka kata selanjutnya berbentuk nomina. Contoh, adik membantu ibu itu dengan dibawa barang belanjaannya. Kalimat tidak efektif. Adik membantu ibu itu dengan membawa barang belanjaannya. Kalimat efektif. 3.
kesepadaan. Kelengkapan struktur dan penggunaannya berikut ini ciri-cirinya. A. Kalimat minimal terdiri dari subjek dan predikat. B. Jangan menggunakan kata depan preposisi di depan subjek. Contoh, bagi mahasiswa diharapkan hadir tepat waktu, kalimat tidak efektif. Mahasiswa diharapkan hadir tepat waktu, kalimat efektif. C. Jangan menggunakan konjungsi yang di depan predikat. Contoh, Dinda yang mencuci pakaian ibu. Itu adalah salah satu kalimat tidak efektif. Dinda mencuci pakaian ibu. Berikut contoh kalimat efektif. D. Tidak menggunakan kalimat ganda atau pada kalimat terdapat subjek yang sama. Contoh, Roni sakit sehingga Roni tidak masuk kerja. Itu adalah kalimat yang tidak efektif. Roni sakit sehingga tidak masuk kerja. Itu adalah kalimat efektif. Itu adalah kalimat efektif. 4. Ketegasan. Yang dimaksud ketegasan atau penekanan adalah salah satu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Ada berbagai cara untuk membentuk penekanan di dalam kalimat. Unsur-unsur yang ditonjolkan diletakkan pada awal kalimat. Contoh, Presiden menegaskan agar kita selalu hidup disiplin. Membuat urutan yang logis. Contoh, 1, 2, 3, kecil, sedang, besar, anak-anak, remaja, dan orang tua, dan lain-lain. Ciri-ciri kalimat efektif yang kelima, kehematan. Penggunaan kata-kata secara hemat, tetapi tidak mengurangi makna atau mengubah informasi. Menghindari kata jamak dan sinonim. Contohnya, yang pertama kata jamak. Para mahasiswa-mahasiswi sedang melakukan upacara nasional. Itu termasuk kalimat tidak efektif. Sedangkan kalimat efektifnya adalah mahasiswa-mahasiswi sedang melakukan upacara nasional. Yang kedua, kata sinonim. Contohnya, Dinda masuk ke dalam kantor. Itu termasuk contoh kalimat tidak efektif. Sedangkan contoh kalimat efektifnya adalah Dinda masuk ke kantor. Ciri-ciri kalimat efektif yang keenam, yaitu kecermatan. Kalimat yang dihasilkan tidak menimbulkan tafsir ganda dan harus tepat diksinya. Agar tercapai kecermatan dan ketetapan diksi, harus memperhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Yang pertama adalah hindari penanggalan awalan. Kedua, hindari penggunaan kata ambigu. Contohnya, pengumuman itu akan diumumkan kepada umum 2 minggu lagi. Itu termasuk kalimat yang kurang cermat. Dan kalimat cermatnya adalah pengumuman itu akan diumumkan kepada publik 2 minggu lagi. Ciri-ciri kalimat efektif yang ketujuh, yaitu kelogisan. Yang pertama, kalimat pasif dan aktif harus jelas. Kedua, subjek dan keterangan harus jelas. Ketiga, pengantar kalimat dan predikat harus jelas. Keempat, induk kalimat dan anak kalimat harus jelas. Kelima, subjek tidak ganda. Dan yang terakhir adalah predikat tidak didahului kata yang. Contoh, waktu dan tempat kami persilahkan. Itu termasuk kalimat yang tidak logis. Sedangkan kalimat logisnya adalah Bapak Kepala Sekolah, kami persilahkan maju ke mimbar. Sekian presentasi